Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rosida Nur Aini dengan NIM terakhir 110. Selanjutnya, Siti Aminah dengan NIM terakhir 127. Kemudian, Sanjana Rakasasi Kirana dengan NIM terakhir 113. Dan yang terakhir, Siti Mufarroha dengan NIM terakhir 114. Berikut penjelasannya. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen merupakan serangkaian proses kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan orang lain dalam mengelola sumber daya yang ada dalam organisasi. Lalu, manajemen pendidikan adalah proses mengelola berbagai aspek pendidikan secara terencana dan terorganisir untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan diperlukan untuk mengelola kegiatan pendidikan di setiap institusi pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk membentuk moral dan karakter siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan mampu. Beberapa tujuan dan keuntungan manajemen pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, edukatif, aktif, dan bermakna. Untuk yang kedua, aktif mengembangkan potensi peserta didik. Untuk yang ketiga, mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai manajer di lingkungan sekolah. Untuk yang keempat, mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Untuk yang kelima, membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Untuk yang selanjutnya yaitu adapun tujuan manajemen pendidikan menurut perspektif Islam, yaitu yang pertama, tujuan manajemen adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai, dan tujuan ini bisa menunjukkan kepada masa depan atau masa depan yang harus dicapai melalui usaha proses tertentu. Ada banyak pendapat tentang definisi tujuan, tapi biasanya berfokus pada usaha atau perbuatan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Dan ada lagi, Khardawi memberikan penjelasan dalam mekanisme untuk menyelesaikan tugas seseorang muslim harus merencanakan dalam agama. Seseorang harus memperhatikan masa kini dari hidup ke mati, dari dunia ke akhirat. Oleh karena itu, dia harus membuat perencanaan untuk hidupnya dan membuat cara yang akan membawa dia ke tujuan, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan daripadanya. Aspek dan kajian manajemen pendidikan. 1. Aspek manajemen pendidikan. Supaya manajemen pendidikan dapat terarah dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, dalam menjalankan aktivitasnya, seorang manajer harus bisa menampilkan fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, perorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan. Namun, secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen tersebut yang mana dalam pelaksanaannya dapat digambarkan dalam bagian berikut. A. Perencanaan. Tindakan perencanaan melibatkan keputusan terlebih dahulu tentang apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya. B. Pengorganisasian. Organisasi adalah suatu struktur tempat dua orang atau lebih bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan kooperatif. C. Kepemimpinan. Pada hakikatnya, seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi orang lain dalam pekerjaannya. D. Pengawasan. Tidak diragukan lagi, salah satu tugas manajemen yang paling penting untuk mencapai tujuan perusahaan adalah pengawasan, yang dimana untuk memastikan bahwa pemantauan berhasil, informasi yang relevan harus dikumpulkan. 2. Kajian manajemen pendidikan. Isu manajemen pendidikan merupakan salah satu isu yang banyak dibahas. Hal ini dikarenakan manajemen pendidikan mempelajari beberapa unsur yang saling terkait dalam sektor pendidikan, yang dimana unsur-unsur tersebut secara kolektif membentuk suatu sistem pendidikan yang integral. Kelancaran sistem pendidikan bergantung pada keterpaduan semua bagiannya. Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan yang baik berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manajemen pendidikan meliputi berbagai aspek, seperti manajemen kurikulum, manajemen guru, dan tenaga kependidikan, serta manajemen sarana dan prasarana, serta juga manajemen keuangan. Manajemen pendidik yang baik akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Beberapa aspek penting yang berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan melalui yang pertama, perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang efektif adalah langkah yang penting dalam sebuah manajemen pendidikan yang mana untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, pengembangan kurikulum di dalam sebuah sistem pendidikan. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Kinerja guru yang baik sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Dalam manajemen pendidikan dan pengembangan mutu pendidikan juga diperlukannya sumber daya pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga siswa mampu mengembangkan potensi di dalam dirinya. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Sebuah lembaga akan lebih efisien jika memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Segala kebutuhan akan segera terpenuhi, serta sarana dan prasarana di sekolah akan berkembang dengan baik.